Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Nah, pada kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya di sini terkait P3K tahun 2024. Nah, buat teman-teman yang bertanya ya, bagaimana status dari teman-teman yang tidak mendapatkan kode kelulusan dari pengumuman kemarin. Jadi di sini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya terkait status dari teman-teman yang tidak lulus kemarin. Jadi sebelumnya teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung saja ya, saya scroll ke bawah ya teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB ya teman-teman ya. Di sini menetapkan kebijakan baru teman-teman ya. Jadi apa itu kebijakan baru? Di sini di mana tenaga non ASN kini sudah memiliki status resmi teman-teman. Apa status resminya? Yaitu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. P3K paruh waktu teman-teman ya. Kemudian saya langsung lanjutkan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan P3K paruh waktu itu adalah skema yang ditunjukkan kepada tenaga non ASN yang tidak lolos seleksi kemarin teman-teman ya, seleksi CPNS dan P3K. Nah, nantinya mereka akan berubah menjadi P3K paruh waktu teman-teman ya. Kemudian mereka diangkat menjadi P3K paruh waktu, akan tetap diakui teman-teman ya, tetap diakui sebagai di sini sebagai ASN teman-teman ya, tetap diakui sebagai ASN dengan NIP dan SK resmi. Jadi ada NIP dan ada SK resminya teman-teman. Kemudian kalau kita bahas masalah gaji dan tunjangan, jadi P3K telah diatur dalam peraturan presiden teman-teman ya, Perpres nomor 11 tahun 2024. Nah, di sini dalam Perpres tersebut gaji P3K bervariasi teman-teman ya, tergantung golongan dan masa kerja. Kendati demikian, Perpres tersebut belum secara spesifik teman-teman ya membahas tentang gaji dan tunjangan P3K untuk paruh waktu teman-teman ya, teman-teman. Kemudian di sini ada juga dalam surat edaran nomor ini teman-teman ya, pada tanggal 12 Desember 2024 Menpan RB menyebut bahwa anggaran untuk gaji teman-teman, untuk gaji P3K paruh waktu disediakan di luar belanja pegawai teman-teman ya. Jadi di sini disediakan di luar belanja pegawai. Sementara itu mengutip laman pemerintah Provinsi Gorontalo disebutkan bahwa gaji P3K paruh waktu tetap seperti tahun 2024 teman-teman. Jadi di sini honorer yang lulus seleksi CASN dan P3K sesuai perankingan dan kuota yang ada itu P3K penuh waktu, sisa paruh waktu. Nah, di sini teman-teman. Jadi ada bedanya P3K penuh waktu dapat gaji dan tunjangan sesuai regulasi teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang paruh waktu gajinya tetap seperti tahun 2024. Jadi ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Gorontalo ya teman-teman ya. Kemudian untuk informasi yang beredar, gaji P3K paruh waktu tersebut berkisar teman-teman ya, berkisar antara 2.070.000 hingga 5.610.000 teman-teman ya per bulan di sini teman-teman. Namun perlu digarisbawahi, besaran ini masih bersifat estimasi teman-teman. Jadi baru bersifat estimasi dan belum ada ketentuan pastinya teman-teman ya. Kita tunggu saja untuk informasinya ke berikut nanti teman-teman ya. Seorang P3K paruh waktu hanya bekerja selama 4 jam per harinya teman-teman ya. Hal ini berbeda dengan P3K penuh waktu yang bekerja penuh waktu selama 8 jam teman-teman ya. Teman-teman bisa ingat. Kemudian adapun istilah pekerja paruh waktu sebenarnya selama ini sudah dikenal di kalangan perburuhan, antara lain
Di sini kalau kita jelaskan tercantum di PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupah, teman-teman ya, tentang pengupahan. Jadi di sini ada juga disebutkan pasal 16 ayat 1 PP pengupahan menyatakan, teman-teman ya, penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja atau buruh. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada paruh waktu, teman-teman ya. Ini penjelasan pasal 16 ayat 1 PP pengupahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bekerja secara paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam satu hari, teman-teman ya, dan kurang dari 35 jam satu minggu, teman-teman. Kemudian apabila sistem pembayaran gaji P3K paruh waktu ternyata sama, teman-teman ya, dengan yang diberlakukan terhadap buruh paruh waktu di sini ya, maka ASN jenis baru ini statusnya mirip dengan pegawai swasta, teman-teman. Meski begitu, hingga kini gaji dan tunjangan P3K diatur dalam peraturan presiden Perpres nomor 98 tahun 2020, teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan lagi gaji P3K golongan, di sini ada golongan 9, teman-teman ya. Pada masa kerja 0 tahun ya, sebesar 2,96 juta rupiah, teman-teman. Di luar aneka tunjangan, teman-teman ya. Namun Perpres tersebut belum membahas tentang sistem gaji P3K paruh waktu. Kemudian P3K paruh waktu selanjutnya bekerja sesuai waktu yang telah disepakati, teman-teman ya, atau di sini menurut kesepakatan, teman-teman ya. Jadi menurut anggota Panja RUU ASN, teman-teman, Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus, di sini P3K paruh waktu akan diberi ruang untuk beraktivitas atau bekerja, teman-teman, di luar statusnya. Kemudian di sini P3K paruh waktu menjadi solusi agar tidak kehilangan pekerjaan tenaga honorer, teman-teman ya, dan menurunkan pendapatan mereka. Nah, di sisi lain tidak menambahkan beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai. Nah, kemudian di sini, teman-teman, P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja dan mematuhi syarat administrasi. Kemudian hal ini memberikan peluang pengembangan karir bagi para P3K paruh waktu, teman-teman ya. Jadi cuma ini yang dapat info penting sampaikan. Semoga buat teman-teman semuanya yang sedang menunggu informasi tentang kelanjutan P3K paruh waktu, semoga yang sedang menanti teman-teman kedepannya akan mendapatkan status yang pasti dan mendapatkan gaji yang sesuai dengan kerja teman-teman ya. Jadi semoga bermanfaat. Salam dari info penting.